Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Petualangan Jeliteng Bocil-Bocil Ajaib Part 3. Hari-hari telah berlalu begitu cepat. Ayu Cahyaningati masih sama dalam keadaan semula jika keberadaan Jeliteng tidak bersamanya. Tangisnya masih sama ketika baru datang ke Surabaya. Tetapi di tiap kali ada Jeliteng, dia tak menangis sekalipun. Entah ada apa. Padahal perseteruan kekuatan dalam dirinya terus bergolak pada jiwa anak itu. Kalaupun tak menangis, kemurungan melanda dirinya. Suatu senja di sebuah beranda depan rumah Jeliteng, Kinanti dan putrinya bermain, lalu dengan keisengan Jeliteng mulai mempengaruhi kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Ayu Cahyaningati di pangkuannya Ayu. Lalu ditujukan sesuatu benda untuk mengambilnya, tetapi tidak boleh dengan berjalan, melainkan dengan diam. Dengan iming-iming dibeliin es krim kesukaannya, ia mulai memandangi benda yang dituju oleh matanya terus-menerus. Tangannya mulai berontak, ingin lepas dari dekapan Jeliteng. Tetapi Jeliteng terus mendekapnya hingga sedikit memaksa agar tak lepas tangannya. Dalam hitungan 5 menit, di kening Ayu nampaklah bulir-bulir keringat mulai keluar. Tanda dia memang mengeluarkan atau menggunakan kekuatannya untuk mendapat hadiah es krim kesukaan yang sudah dibenak tentang kelezatannya. Dan tiba-tiba benda yang disebut Jeliteng mulai terangkat mengambang beberapa detik dan jatuh kembali. Disuruhnya lagi oleh Jeliteng mengangkat kembali lebih lama. Benda tersebut kembali melayang lagi. Kinanti sampai melongo tak percaya apa yang dia lihat dan apa yang dilakukan anaknya. Terperangah sampai-sampai ia mencubit Jeliteng, tanda tak percaya apa yang sudah dilihat oleh matanya sendiri tentang kejadian ini. Hingga cubitannya mengagetkan Jeliteng dan membuyarkan konsentrasi Ayu Cahyaningati dalam berkonsentrasi mengangkat benda tanpa tangan, hingga benda itu jatuh kembali. Keringat di kening Ayu deras mengucur, tanda kekuatan yang digunakan melebihi tenaga yang ia punyai. Kemudian Jeliteng melonggarkan dekapannya, menyuruh Kinanti mengambil minuman air putih, dan langsung mengajaknya membeli es krim kesukaan si Ayu, sambil bercanda-canda melupakan kejadian yang barusan terjadi, agar tak menjadi beban pada diri si Ayu. Kinanti masih tak percaya dengan kejadian tersebut, bahwa anaknya bisa mengangkat sebuah benda tanpa menggunakan tangan, tetapi menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Malam heningkan suasana, kerlip bintang bertaburan memenuhi angkasa raya. Jika terangkai bisa jadi ribuan bait puisi yang indah penyunting kemesraan dunia yang begitu mempesonakan malam yang kian menemukan maksudnya. Angin ungkapkan rahasia-rahasia hati, melepas menyebar hingga akal jadi mudah menerima segala keluh kesah bahagia tanpa ada resah. Keheningan membawa guguran daun flamboyan kian pasrah menyentuh tanah, tempat pengasingan terakhir. Runtuh bunganya sebagai penabur setia dan lambaian daun hijaunya sebagai salam perpisahan dan kesetiaan akan arti kehidupan ini. Sunyi telah membelai insan-insan dalam peraduan mimpi-mimpi indah, mengiringi lemah pasti akan malam yang kian larut bergelayut memanjakan hari. Di kias-kias pikir yang sudah terlena dan terlelap, si Ayu sudah larut dalam mimpi di gendongan Jeliteng yang memang sudah terlelap dan kecapean di sore tadi dalam menggunakan tenaga untuk mengangkat benda yang disuruhkan Jeliteng. Sedang Kinanti masih ada penasaran yang sama seperti tadi sore. Dalam benaknya terus dihantui kata-kata, kok bisa? Dan pertanyaan itu akan ditumpahkan kepada Jeliteng setelah nanti selepas menidurkan si Ayu. Tetapi ia urungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Entah apa yang di benaknya ini ketika pertanyaan itu ia urungkan dan ungkapkan kepada Jeliteng. Mungkin ia takut akan jawaban ketika pertanyaan itu dilontarkan, dan Jeliteng malah bertanya balik, anak siapakah sebenarnya si Ayu itu? Mungkin jawaban tersebut yang ditakutkan Kinanti jika pertanyaannya ia sampaikan kepada Jeliteng. Nah,
Dua sosok manusia yang secara bersamaan memiliki pertanyaan yang susah ia tanyakan, dikarenakan takut akan jawaban-jawaban semestinya ia jawabkan kepada sang penanya. Karena dengan keterbukaan, keduanya akan memudahkan dalam menangani kasus si Ayu. Bukankah mereka adalah sepasang manusia-manusia yang bisa dalam hal-hal di luar nalar manusia biasa? Lagi-lagi egoisme yang dipermasalahkan dalam keterbukaan memecahkan masalah. Kinanti tak menjawab dengan kejujuran yang biasa ia sampaikan kepada siapa saja ketika mengungkap apa saja. Sedangkan Jeliteng sendiri pastinya tak akan memberi penjelasan ketika pertanyaan terlontarkan dari mulut Kinanti, karena belum mendapat jawaban yang pasti tentang anak tersebut. Hal yang sebenarnya mudah bagi mereka jika ada keterbukaan sedikit saja. Tapi mungkin Kinanti merahasiakan kebenaran itu. Ada sebabnya karena dia masih berstatus istri orang, untuk menghormati hak dan kewajiban sebagai istri yang patuh pada suami dan juga menjaga kehormatan sang suaminya sendiri. Biarlah itu semua menjadi rahasia mereka berempat, Jeliteng, Kinanti, Ayu Cahyaniati dan Nyoman, suami dari Kinanti. Suatu saat pasti ada penjelasan sendiri ketika waktunya tiba, entah dari keterus-terangan pribadi masing-masing atau pemberitahuan dari gaib-gaib alam semesta yang akan mengabarkan. Hari-hari kini mulai ada kemajuan yang sangat pesat dari kemampuan si Ayu. Dia sudah bisa lebih lama mengangkat benda-benda yang diperintahkan, cuman belum mampu mengambil sampai ke tangannya sendiri dalam jarak lebih dari 10 meter. Pasti di tengah perjalanan benda yang melayang jatuh. Mungkin faktor umur dan tenaga serta pikiran yang terbatas, perlu pembelajaran dan pelatihan yang berlanjut. Tangisnya masih suka terjadi. Itu yang membuat Jeliteng memeras otak untuk memecahkan kejanggalan pada diri Ayu Cahyaniati dalam hal tangisan tidak wajarnya yang dipicu oleh perseteruan sisi dingin dan sisi panas dalam tubuhnya. Suatu hari ketika Kinanti mengajak ke kota Malang untuk liburan serta ingin menikmati kesegaran serta kesejukan alam pegunungan, dengan cepat Jeliteng langsung teringat akan Nisa, bocah yang ia temukan di kota Malang, dan sudah memanggil Jeliteng papa. Kemudian diputuskannya mampir ke rumah Nisa, sekalian mengajaknya dalam acara liburan kali ini. Sesampai di rumah Nisa, dia sudah menanti kedatangan papa Jeliteng yang memang dia ketahui ketika Jeliteng memutuskan untuk mampir dan mengajaknya, karena kemampuan Nisa yang sudah bagus akan telepatinya. Apalagi dengan Jeliteng langsung kontak tanpa halangan berarti. Dia sudah memberitahu namanya bahwa papa Jeliteng akan datang dan menyuruh mamanya untuk memasak makanan kesukaan papa Jeliteng. Dan ketika sebuah mobil berhenti di depan rumahnya, Nisa langsung berhambur menyambut dengan sukacita. Disambutnya Jeliteng dengan pelukan dan langsung minta gendong seraya berkata papa. Tetapi keinginan minta gendong langsung dia urungkan karena melihat Jeliteng sudah mengambil si Ayu untuk diperkenalkan. "Assalamualaikum," sambil mencium tangan. "Waalaikumsalam," jawab Jeliteng. "Hai, ini papa bawa adik Ayu, namanya Ayu Cahyaniati. Dan ini kenalin, Mama Kinanti." Dan mereka pun langsung akrab, terutama si Ayu dan si Nisa langsung menyatu. Berkali-kali Nisa menciumi adik kecilnya yang baru. Dan keanehan baru terjadi setelah mereka semua habis makan bersama. Si Nisa menggandeng adiknya keluar rumah di halaman samping yang kebetulan ada pohon jambu air yang berbuah besar-besar. Mereka, Nisa dan Ayu, duduk memegang boneka main anak-anakan. Tiba-tiba Nisa mengarahkan telunjuknya ke arah segerombolan buah jambu air. Entah pikiran apa di benak mereka berdua, si Ayu ikut merentangkan tangannya, juga menunjuk satu arah ke gerombolan buah-buah jambu air tersebut. Dan ketika kedua jari-jari telunjuk mereka bersama sejajar menunjuk, maka rontoklah semua buah tak bersisa yang menempel di ranting dan dahan hingga menimbulkan suara "Kru". Dan tertawalah mereka berdua sambil berjalan menguti buah-buah itu dan dimakannya. Jeliteng, Kinanti dan mamanya Nisa yang dari tadi asik ngobrol dibikin kaget dengan suara gaduh berjatuhan semua buah jambu air tak bersisa di pohonnya.
Dengan cueknya sambil terus bercanda, mereka tak memperdulikan barusan apa yang mereka perbuat. Jeliteng dan Kinanti keluar menemui mereka, sedang mamanya Nisa hanya di belakang Kinanti, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan diam. "Nisa, emang barusan ada angin gede lewat ya? Kok jambunya pada jatuh?" kata Jeliteng. Lalu Nisa menjawab, "Iya pak, angin satu ditambah angin satu sama dengan angin gede. Hihihi." Mulai nih bercandanya. "Tak jewer lo ya," kata Jeliteng. Si Nisa masih senyum-senyum sambil sesekali menciumi adik barunya. Kemudian Jeliteng bercerita sedikit tentang Ayu yang kalau menangis suka menjerit-jerit kepada Nisa. Tetapi jawaban simpel Nisa membuat diri Jeliteng dan Kinanti lega. Nisa hanya berkata, "Jangan nangis ya dek. Kalau pengen nangis, bilang Nisa ya. Biar Nisa bikin nangisnya pergi, ya." Sambil mencium si Ayu kembali, hingga Ayu mengusap pipinya yang mulai klomo nan basah. Malam datang dengan perlahan mengurai bias-bias keheningannya pada pekat kekuasaannya. Beriringan datang melelapkan daun-daun pohon terembesi beserta burung-burung penghuninya. Bintang-bintang mulai bertaburan menghiasi kekuasaan langit. Angin sejuk menambah dingin suasana malam ini. Ayu dan Nisa sudah terlelap setelah mengobrak-abrik kamarnya dengan segala yang dia miliki, seolah-olah mengajarkan pada adiknya tentang kemampuan diri yang sebenarnya jarang dia perlihatkan. Bahkan dengan mamanya sendiri, dia enggan pamer, kecuali memang amat sangat mendadak jika diperlukan. Hanya dengan Jeliteng dia suka pamer kekuatan-kekuatan yang termiliki, karena memang itu nasihat yang selalu didengungkan di telinganya. Tetapi entah kenapa Nisa langsung unjuk pamer. Apakah karena adiknya juga memiliki kesamaan dengan dia, yang juga memiliki kelebihan-kelebihan yang sama? Kinanti juga heran melihat kelebihan Nisa. Sampai di dalam benaknya berpikir, seperti apa kekuatan yang dimiliki ketika dia beranjak dewasa nanti, jika kemampuannya terus diasah dan digembleng terus-menerus. Ups, bayangannya terus melayang mencari-cari. Serupa apakah mereka nanti anak sendiri di Gusti Ayu Cahayaning Ati? Pasti mereka akan jadi anak-anak yang tangguh, jika disatukan memiliki kehebatan yang saling melengkapi, dan mungkin menjadi generasi penerus dia. Nenek Niluh, Jeliteng sendiri, Aisyah dan abahnya yang konon kata Jeliteng memiliki kelebihan yang sukar mencarikan tandingannya. Pikiran Kinanti terus melayang, menghayal tentang serupa apakah mereka dewasa nanti. Lalu timbul di benaknya ingin segera memperkenalkan diri pada Aisyah dan abahnya. Keinginan juga menghantui serupa apakah kecantikan dan kelembutannya sosok Aisyah yang membuat Jeliteng orang yang dicintai keblinger tujuh rupa. Keblinger tujuh rupa adalah kegilaan yang membuat seseorang dalam melihat apa saja serupa orang atau sesuatu yang dikilai atau disanjung, yang tak bisa saja dalam sekejap cepat melupakannya atau mengalihkan pandangannya. Pagi membuka indahnya hari, cakrawala timur menampilkan cahaya keemasan berkilau mencerahkan langit. Bunga-bunga pelataran mekar pamerkan keindahan serta harumnya, dan rerumputan segar bermandikan embun pagi. Suara burung-burung alam memandu sebagai himne semesta karunia sang pencipta, dan angin yang bertiup sejukan tubuh yang penat serta lelap diselimuti tadi malam. Kicau dua bocah yang mandi ceriakan rumah hingga bikin gaduh suasana kamar mandi. Canda tawa mereka menghapus rasa dingin air. Mereka mainkan seakan tak mau keluar dari tempatnya. Hari ini Nisa masih ada sekolah karena masih Sabtu, tetapi dia tak mau sama sekali untuk berangkat seperti biasanya. Dia mau berangkat kalau bersama-sama adiknya. Sampai akhirnya mamanya mengizinkan, tetapi lagi-lagi meminta syarat. Dia nggak mau diantar siapapun, baik mamanya sendiri maupun papa Jeliteng. Memang sekolah Nisa tak jauh dari rumahnya, hanya beberapa ratus meter. Dengan berat hati Kinanti melepaskan putri semata wayang yang masih kecil, ikut pergi ke sekolah bersama kakaknya, dengan berjalan kaki bergandengan. Sedangkan para orang tua hanya mampu melihat dari halaman rumah sampai mereka benar-benar masuk halaman sekolah.
Di sekolah, Nisa lebih dulu meminta izin sama guru, sekaligus memperkenalkan adik barunya ikut masuk ke kelas bersamanya, dan sang guru Nisa pun mengizinkan. Sebelum jam pelajaran dimulai, Nisa mengajak adiknya bermain-main di taman sekolah, dan ternyata Nisa di sekolah menjadi preman kecil yang ditakuti semua teman-temannya, hingga dia sering mendapat pemberian dari teman-teman semacam upeti agar tak diganggu olehnya. Dan rata-rata semua temannya baik serta patuh kepada Nisa, hingga sang adik kecilnya mendapat jatah jajan atau makanan dari teman-teman Nisa. Tiba-tiba ada kekuatan gaib yang bersemayam di salah satu gedung sekolah. Nisa menangkap sinyal dari kekuatan sisi kiri atau sisi panas yang terpancar dari tubuh si Ayu, ingin menyatu ke dalam tubuhnya. Seketika tubuh Ayu menolak dan mulai menegang, murung tak ceria kembali, berdiam di satu sisi ayunan sambil berpegangan. Nisa langsung bereaksi melihat sosok kekuatan gaib yang ingin menyatu pada diri Ayu. Ditariknya tangan kiri Ayu, direntangkan sejajar dengan pundaknya. Lalu dari pangkal bahu Ayu ditariknya dengan kekuatan yang ia miliki dengan penuh, hingga mata Ayu yang menegang sedikit melotot, mereda kembali. Kemudian Nisa berlari menuju sebuah gedung kosong serupa gudang. Tangannya menggenggam keras memegang wajahnya, sungut-sungut memendam amarah. Lalu Nisa memasuki gudang yang memang masih meremang gelap, belum tersinari matahari. Ternyata di dalamnya merupakan kerajaan dari para kuntilanak yang berdiri berjubel-jubel memenuhi ruangan itu. Seketika suara gaduh mulai terdengar, seperti benda jatuh atau sesuatu terseret, menggeret pada lantai ketika Nisa melepaskan amarah, ingin berseteru dengan para kuntilanak tersebut. Dan satu pukulan sudah Nisa lepaskan. Mereka pun melawan dengan mengeroyok berputar-putar melayang, hingga membentuk suatu pusaran yang menyelimuti Nisa. Pintu gudang pun menutup dengan sendirinya. Tetapi tak sedikit pun menyiutkan nyali Nisa di dalam gudang gelap nan pengap sendirian, dikelilingi pusaran gaib kaum para kuntilanak. Dia ingat yang pernah dikatakan Papa Jeliteng bahwa Nisa punya kekuatan yang dapat menghipnotis makhluk gaib apapun bentuknya, dan kerajaan setan manapun akan patuh juga tunduk kepadanya. Dalam pusaran para kuntilanak, Nisa menyilangkan kedua tangannya pada bahu, memejamkan mata, dengan diam perlahan-lahan membuka tangannya dan direntangkan lalu berputar-putar mengikuti arah pusaran memulasnya. Nisa terus berputar-putar mengikuti pusaran para kuntilanak, lalu diam dan membuka mata. Seketika para kuntilanak juga ikut diam, hanya melayang tak berkutik. Nisa menghela nafas lega, lalu membatin dalam hati untuk memperingatkan kepada para kuntilanak agar jangan merasuki atau mengganggu adiknya si Ayu. Bel sekolah pun terdengar tanda masuk sekolah untuk pelajaran dimulai. Nisa pun berlalu membuka pintu yang tertutup sendiri tadi, melenggang ke arah adiknya yang ditemani teman-teman sekelas Nisa. Pelajaran baru dimulai kurang lebih sejam. Ayu Cahyaniati mulai menegang kembali. Matanya sedikit melotot kembali seperti menahan luapan amarah yang tinggi. Nisa baru menyadari karena menyimak pelajaran dari bu guru hingga menyentuh tangan adiknya yang berkeringat basah, dan dipanggilnya Jeliteng dengan telepati. "Pa, adik," kata Nisa. Seketika mendengar panggilan Nisa, Jeliteng bergegas beranjak menuju ke sekolah Nisa dengan sedikit berlari. Sesampai di sekolah, Nisa sudah menggandeng adiknya berada di luar kelas dengan mata melotot, mulut bungkam menggembung, dan tangan berkeringat basah. Digendongnya si Ayu oleh Jeliteng. Lalu si Nisa mengadu bahwa Sri Ratu Kuntilanak ingin mengambil Ayu dan menguasai jiwanya. Tanpa pikir panjang, diajaknya mereka berdua pulang oleh Jeliteng. Tujuannya menjauhkan pengaruh-pengaruh negatif yang ada di lingkungan sekolah agar dapat dinetralisir dengan cepat. Sesampai di rumah, mulai ada rasa mendendam pada diri Nisa. Tampangnya sungut-sungut memandang jalan arah di mana dia sekolah. Sementara Kinanti tak mengetahui kalau anaknya mendapat masalah ketika diajak Nisa ke sekolah. Kinanti telah pergi bersama mamanya Nisa untuk berbelanja keperluan si Ayu yang memang tak membawa banyak sejak dari Surabaya kemarin.
Nisa masih mondar-mandir penasaran akan Sri Ratu Kuntilanak yang ingin menguasai adiknya tadi. Jeliteng yang tahu persis kelakuannya berusaha menenangkan jiwanya setelah menetralkan hawa si Ayu. Kemudian Jeliteng berkata kepada Nisa, "Nanti malam kita satroni sekolahanmu." Langsung legalah perasaan Nisa ketika mendapat kepastian balas dendamnya nanti malam. Malam telah melarut bersama maksud alam mewarnai kegelapan dengan segenap para pengembara ruang-ruang semesta. Kidung-kidung sunyi telah ditakbirkan pada segenap penjuru mata angin. Jeliteng dan Kinanti berencana menyatroni sekolahan Nisa hanya berdua. Tetapi Nisa memaksa untuk ikut. Lalu Jeliteng membujuk Nisa agar adiknya ada yang menunggu di rumah bersama Mama. Dimungkinkan agar kalau ada penyusup yang nyampe di rumah, Nisa bisa langsung mengambil tindakan. Karena kalau yang menunggu adik hanya Mama, sedang Papa Mama Kinan dan Nisa ikut, bisa berisiko. Karena Mama tak bisa merasakan kehadiran para penyusup yang ingin menguasai jiwa adik Ayu. Dengan sedikit tak terima, akhirnya Nisa mengerti maksud Papa Jeliteng. Dan maka pergilah Jeliteng dan Kinanti menuju ke sekolah Nisa malam itu. Setelah sampai di depan pintu sekolah, ditemuinya penjaga sekolah, seorang parubaya warga setempat yang mengetahui persis setiap kejadian yang aneh-aneh di kawasan sekolah tersebut. Pak Kardi namanya. Jeliteng memohon masuk dan minta didampingi oleh Pak Kardi. Kemudian Pak Kardi menceritakan, dulu sebelum dibangunnya gedung yang sekarang dijadikan gudang, dulunya dibangun untuk dijadikan kelas untuk belajar mengajar. Karena sering terjadi kesurupan terhadap murid-murid di kelas itu, dan banyaknya murid yang sakit aneh-aneh, bahkan meninggal, maka oleh ahli spiritual setempat dianjurkan tidak memakai gedung tersebut untuk proses belajar mengajar. Karena tanah yang dibangun gedung tersebut adalah kerajaan para lelembut dan akan terus mengganggu, karena wilayahnya jadi ramai suara-suara anak-anak belajar. Pada waktu pembangunan pertama gedung itu, Pak Kardi sudah memberi saran agar tak membangun gedung di tempat tersebut. Tetapi pihak sekolah tetap melaksanakan pembangunan, dikarenakan memang sekolah sedang membutuhkan tambahan gedung untuk menambah kapasitas sekolah. Sejak awal pembangunan gedung sudah terjadi kejadian-kejadian aneh, hingga terjadi meninggalnya pekerja bangunan. Tetapi pihak sekolah tetap melanjutkan pembangunan dengan alasan yang logis, kata Pak Kardi menuturkan. Dan kini mereka bertiga sudah di depan pintu gudang. Jeliteng menjelaskan kepada Pak Kardi maksud kedatangannya ke gudang tersebut, bahwa tadi pagi anaknya hampir celaka oleh ratu penghuni gedung tersebut, dan sekarang dia bermediasi agar jangan mengganggu semua anak yang ada di sekolah ini, terutama anak-anak yang sudah menjadi anak-anak Jeliteng sendiri. Dengan manggut-manggut Pak Kardi mengerti apa yang dijelaskan oleh Jeliteng. Ketika pintu dibuka oleh Pak Kardi, tampaklah bergentayangan para kuntilanak yang datang dalam gedung itu. Kemudian Jeliteng berkata pada Pak Kardi, "Apakah Bapak ingin mengetahui semua yang ada di dalam gedung ini? Kalau ingin melihat semua yang ada, biar Kinanti yang akan membuka, agar Pak Kardi dapat melihat semua yang ada, tidak dengan setengah-setengah." Kemudian Pak Kardi menjawab iya. Maka Kinanti langsung membelakangi Pak Kardi seraya berkata, "Mohon maaf Pak," sambil mengusap kepala lalu diteruskan ke mata. Setelah itu Pak Kardi mundur beberapa langkah melihat isi daripada gudang tersebut. Dia sekarang berdiri di belakang Kinanti dan Jeliteng, sesekali berucap astagfirullah berkali-kali ketika ada pergerakan-pergerakan dari para kuntilanak. Kemudian Jeliteng menyuruh Pak Kardi menunggu agak menjauh sedikit. Ketika Jeliteng dan Kinanti memasuki garis batas gaib mereka, maka terjadilah keberingasan-keberingasan dari para kuntilanak meneror agar keduanya menjauh dari wilayah kekuasaan mereka. Tetapi Jeliteng dan Kinanti bersepakat tidak mengadakan kontak perseteruan secara langsung, karena sifat mereka yang memang dari jenis pendendam, apalagi dalam koloni kerajaannya. Jeliteng dan Kinanti sudah paham betul watak-watak dari berbagai macam para makhluk gaib. Bukannya tak mau membabat habis mereka para kuntilanak, tetapi lebih melihat ke belakang kepada anak-anak murid sekolah tersebut.
agar di kemudian hari tidak menjadi sasaran balas dendam daripada para kuntilanak-kuntilanak itu. Dalam bermediasi atau berkomunikasi, mereka para kuntilanak telah merasa tidak tenang oleh tangan Nisa tadi pagi, ingin menuntut balas, dan juga ingin menguasai diri adiknya si Ayu Cahyaning Ati, karena dalam diri Ayu adalah jiwa-jiwa leluhur mereka yang digariskan pada diri Ayu. Itu yang dikatakan oleh Ratu Kuntilanak di gedung sekolahan tersebut, dan itu membuat darah amarah Kinanti mendidih, hingga jiwa leak yang terserap di saripati ilmunya mulai menampakkan gejolak-gejolak aneh, ingin segera menyerang Ratu daripada para kuntilanak tersebut. Tangannya mulai menggenggam, dibuka berulang-ulang, hingga nampak jemari-jemarinya mulai memanjang. Tanda ilmu leak putih segera mengalir dalam darah diri Kinanti. Tetapi dengan sigap, Jeliteng memegang tangannya untuk menenangkan gejolak-gejolak yang mulai memanas. Jeliteng tetap komitmen melakukan mediasi tanpa pertempuran. Segala upaya telah digunakan agar supaya mereka melepaskan maksud daripada ingin menguasai diri dari Ayu Cahyaning Ati yang kini dalam lindungan Nisa di rumah. Tetapi mereka tetap pada pendirian semula. Hingga peringatan Jeliteng memberi solusi terakhir, mereka tetap tak menuruti. Hingga akhirnya Jeliteng berkata, "Maaf, saya harus mengusir kalian semua dari tempat ini." Maka dengan menjejakkan tanah sebanyak 3 kali seraya berkata, "Kunto," lalu mengajak Kinanti mundur beberapa langkah. Seketika datanglah suara angin berhembus mengitari gedung, dan kini si Kunto telah berdiri menyeringai, memamerkan taring-taring yang tajam memanjang mengerikan dan berkata, "Kang Mas, aku datang," dan tertawa. "Huhuhuhuhuhu. Gandenganmu ayu Kang Mas," sambil melirik Kinanti. Kinanti yang dilirik malah melotot tajam, hingga pandangan mereka beradu, membuat si Kunto tak mau memandang lagi. Kemudian Jeliteng berkata kepada Kunto, "Pindahkan mereka semua dari tempat ini, biar tak mengganggu para murid yang sekolah." Dan mereka para kuntilanak merasa tidak senang bahwasanya kekuasaan mereka dihadiri oleh Kunto yang merupakan bukan dari bangsa mereka, melainkan dari bangsa Gendruwo. Tak pelak perseteruan baru dimunculkan, dan Jeliteng adalah dalangnya. Pertarungan pun tak bisa dielakkan antara bangsa Gendruwo dan kuntilanak. Tapi ini merupakan pertempuran yang tak seimbang. Si Kunto sendirian dikeroyok para kuntilanak yang jumlahnya entah berapa, hingga menimbulkan suara gaduh yang begitu menyayat, dan lolongan serta jerit kengerian sering terdengar dalam gudang tersebut. Kinanti keluar berinisiatif memagari seluruh gedung dari luar, agar tak ada nantinya satupun yang keluar untuk melarikan diri. Ditemani Pak Kardi, Kinanti mengelilingi gedung untuk memagari. Semakin malam semakin seru perseteruan di dalam, sampai pada akhirnya Kunto kewalahan meladeni pertarungan yang tak seimbang. Bukannya kalah, satu persatu kuntilanak yang tertangkap Kunto diikat dengan tali pengikat jagat. Apapun bentuk dari makhluk gaib itu, jika terikat dengan tali pengikat jagat, mereka tak akan sanggup melepaskannya, kecuali pemiliknya sendiri yang melepaskan. Sampai pada akhirnya Kunto memanggil keluarganya untuk membantu mengikat para kuntilanak untuk dipindahkan ke suatu tempat agar tak bersemayam di gedung sekolah ini lagi. Maka dengan cepat berdatanganlah para keluarga si Kunto langsung terlibat dalam pertempuran itu. Mereka bahu-membahu seperti yang sudah-sudah ketika terjadi perseteruan. Yang paling bengis adalah istri dari Kunto yang begitu bernafsu menghabisi, hingga membuat para kuntilanak keder dibuatnya. Tak seberapa lama, mereka para kuntilanak sudah terikat semua. Tinggal sang ratunya yang masih bertarung habis-habisan dengan istri Kunto. Kita tinggalkan sejenak pertarungan di gedung sekolah antara bangsa Gendruwo dan bangsa kuntilanak. Ternyata ada beberapa suruhan dari Ratu Kuntilanak untuk menyatroni rumah Nisa sebelum gedung tersebut dipagari oleh Kinanti. Beberapa dari mereka sudah berada di sekitar rumah Nisa, tetapi mereka tak bisa langsung masuk karena rumah Nisa sudah terpagari terlebih dahulu oleh Kinanti sebelum dia melangkah pergi meninggalkannya.
Nisa yang dari tadi mendendam begitu merasakan kehadiran para kuntilanak, langsung keluar menyambut dengan larikan-larikan sinar putih yang keluar dari jari-jari telunjuknya, diarahkan kepada para kuntilanak tanpa basa-basi terlebih dahulu, dan mereka pun langsung menghindar. Maka terjadilah saling melepaskan kekuatan masing-masing. Barisan para kuntilanak berusaha menarik kekuatan yang Nisa miliki, tetapi terhalang dinding pagar yang dibuat Kinanti, hingga Nisa leluasa dalam menyerang. Meski dikeroyok beberapa dari bangsa kuntilanak, Nisa tak gentar, karena dia mempunyai tameng yang sangat amat kuat yang dibuat oleh mama barunya, yaitu Kinanti. Mungkin seandainya Nisa tanpa tameng, dia akan pasti kalah dalam pengeroyokan itu. Dari sisi umur yang masih dibilang anak kecil, sedangkan musuhnya adalah dari golongan lelembut yang umurnya mencapai ratusan tahun dengan jumlah yang banyak pula. Dan dari sisi kekuatan, mungkin dia lebih mampu, tetapi segi pengalaman dalam pertarungan jelas tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka para kuntilanak memancing Nisa untuk keluar dari batas pagar gaib yang dibuat Kinanti dengan berlari menjauh, agar supaya Nisa mengejar mereka dan menjauh dari garis batas pagar gaib itu. Tetapi Nisa bukanlah bocah bodoh yang mau dipancing begitu saja. Seandainya ada Papa Jeliteng, mungkin dia langsung mengejarnya. Tetapi ini tidak, dia sendirian. Sedangkan adiknya belum bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki. Maka dengan mengatupkan kedua tangan di dada dan kemudian direntangkan kembali seraya berkata sedikit bersuara, "Mendekat, mendekat, mendekat." Ternyata Nisa menggunakan kekuatan hipnotisnya untuk membuat para kuntilanak mendekat dan semakin dekat, sampai pada akhirnya hanya bergentayangan melayang di hadapan Nisa, kemudian memasuki garis pembatas pagar gaib Kinanti. Lalu terbakarlah mereka dengan lolongan menjerit pilu, kematian menyayat malam, dan lenyap ablas. Itulah kekejaman pagar gaib punya Kinanti, selalu memakan korban jika mereka memaksakan masuk dalam lingkaran pagar itu. Karena itu warisan dari nenek Niluh yang memang tanpa belas kasihan kepada para makhluk-makhluk jahat yang bisa mencelakai ataupun sampai membuat nyawa meninggalkan raga. Itu dikarenakan kehidupan yang keras di tanah dewata yang sangat kental dengan mistis. Itu dikarenakan kehidupan yang keras di tanah dewata yang sangat kental dengan mistis-mistis dan gaib-gaib yang bisa mengambil nyawa seseorang tanpa permisi lagi. Kini legalah Nisa setelah diyakini para lelembut dari golongan kuntilanak itu lenyap. Maka dia pun masuk kembali ke dalam rumah dan langsung ke kamar di mana ada adik dan mamanya. Pertarungan masih terjadi dengan sengitnya antara istri Kunto dan Ratu Kuntilanak, saling melepaskan kesaktian masing-masing. Sedang Kunto dan anak-anaknya hanya menyaksikan saja. Kekehan dan erangan mereka berdua saling bersautan dalam gedung tersebut, hingga menimbulkan getaran-getaran aneh seisi ruangan itu. Sampai akhirnya Kinanti melerai atau memisahkan mereka berdua. Tetapi keasikan perkelahian mereka disambut salah paham oleh mereka berdua, dan berbaliklah mereka berdua mengeroyok Kinanti hingga terjadi pertempuran baru antara Kinanti, Nyai Darmi, istri Kunto, dan Ratu Kuntilanak. Ya, 3 perempuan bertarung sekaligus dari bangsa berbeda. Manusia, genderuwo, dan kuntilanak saling serang dan saling mengalahkan. Sampai pada akhirnya Kinanti berubah menjadi leak yang sadis dan mengerikan. Bukan lagi perempuan cantik yang dilihat Kunto tadi. Maka mundurlah mereka berdua, Nyai Darmi dan Ratu Kuntilanak, melihat perubahan yang terjadi pada Kinanti, dan tunduk di hadapan Kinanti. Tangan jemarinya menjulur-julur mengembang dengan kuku putih panjang dan tajam. Dengan kuku putih panjang dan tajam, matanya melotot tajam, juling ke kiri dan ke kanan. Rambutnya acak-acakan berdiri semua. Mulutnya menyeringai berdesis, melenggak-lenggok pada satu tumpuan layaknya penari Bali yang kadang gemulai, kadang beringas memainkan tubuhnya.
Dengan masih bergoyang-goyang dan menyeringai, layak Kinanti mengancam, barang siapa yang mengancam jiwa anak semata wayangnya akan dibuat menyesal pada akhir ajalnya. Dan Ratu Kuntilanak pun tunduk mematuhi semua, serta tak akan lagi ingin menguasai jiwa anak Kinanti, yaitu Ayu Cahyaning Ati selamanya. Lalu Jeliteng menyuruh Kunto bersama keluarga untuk pulang bersama para kuntilanak yang tertangkap tadi, untuk dipindahkan ke suatu tempat yang nanti ditentukan oleh si Kunto sendiri. Dengan sangat cepat Kunto pun telah pergi dari tempat itu. Kini tinggallah Ratu Kuntilanak sendirian menjadi penghuni gedung ini, dan berjanji tidak akan mengganggu keberadaan semua siswa yang bersekolah di situ. Dengan berucap puji syukur, Jeliteng dan Kinanti memohon pamit kepada Pak Kardi karena urusan di gedung tersebut telah selesai. Sesampai di rumah, berbahagialah mereka karena semua urusan bisa terselesaikan dengan tanpa ada yang terluka. Rasa lapar pun memanggil, yang memang kebetulan di depan rumah ada aroma sate kelinci memanggil-manggil untuk dinikmati. Dan tak ditunggu lagi, mereka semua pun menikmati lezatnya sate kelinci yang tersaji hangat menggoda untuk mengisi kelaparan perut yang menanti. Ternyata mereka pada kerasukan dalam makan, sampai-sampai si Nisa dan Ayu menghabiskan 20 tusuk sate. Melihat itu, Jeliteng merasa tersaingi dalam pola makan banyak, sampai dia nyeletuk, "Ternyata kalian anak-anak gendruwo dan sundel bolong ya. Kok doyan sekali makan sate?" Lantas Nisa tertawa dan diikuti oleh semua tak terkecuali penjual satenya. Hari-hari yang sebentar dalam pertemuan persaudaraan mereka manfaatkan dengan mengisi keceriaan dan kegembiraan. Tawa canda selalu terlontar dengan mulus tanpa hambatan. Dengan pergi ke tempat-tempat ternyaman yang ada di kota Malang, mereka isi dalam kebersamaan. Kadang-kadang kejailannya Jeliteng mulai menular kepada para si kecil Nisa dan Ayu. Seringkali terlihat mereka berdua ngupil, dan hasilnya mereka bandingkan besar-besaran, lalu tertawa bersama-sama. Suatu pemandangan yang mengasihkan bagi mereka yang tua-tua, terutama Jeliteng. Dan itu menjadi sebuah candu bagi mereka berdua. Tiap kali senggang dalam bermain maupun bercanda ngupil. Ada sebuah cerita klinik yang terjadi ketika mereka liburan di kawasan wisata di kota Malang. Waktu itu siang nan sejuk, tepatnya ketika lapar memanggil. Nisa minta memilih sebuah tempat makan yang biasa-biasa pengunjungnya daripada yang ramai sekali. Jeliteng pun menyetujui memilih tempat yang pojok dan agak luas mejanya. Setelah memesan makanan, Nisa sambil ngupil memandangi tempat makan yang ramai tersebut. Kemudian setelah mendapat hasil, dia sentilkan ke arah warung yang ramai tadi. Begitu seterusnya, sampai-sampai mamanya sendiri melarang untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi bukan Nisa namanya kalau sekali perintah dapat mendiamkan kegiatan ngupil tadi. Sampai akhirnya Mama Kinanti melihat arah tempat makan yang ramai tersebut, dan Kinanti pun menggeleng-geleng sambil membetulkan posisi duduk si Ayu. Kemudian Nisa menghentikan kegiatan ngupilnya, tapi tetap memandang ke arah yang sama. Jeliteng yang melihat kegiatan Nisa terdiam saja, seakan-akan tak tahu menahu apa yang akan dilakukan Nisa. Demikian juga dengan Kinanti. Ketika pemilik warung mengantarkan pesanan ke meja mereka, Kinanti nyeletuk kepada pemilik warung, "Bu, sebentar lagi tempat makan ibu ini akan ramai untuk beberapa hari ke depan, dan dimulai dengan hari ini." "Amin, alhamdulillah," kata ibu pemilik warung. "Tapi kita dapat diskon nggak?" kata Kinanti menawar. "Kalau bisa ramai hari ini juga, minuman dan nasi yang sudah dipesan gratis, lauknya aja yang bayar," kata ibu pemilik warung. Jeliteng dan Kinanti langsung berucap bersamaan, "Terima kasih ibu, amin." Sedangkan mamanya Nisa sendiri hanya melongo dan geleng-geleng kepala saja. Kemudian Nisa mengambil sebuah gelas teh paling manis kesukaannya, dibawanya ke pelataran dari tempat makannya, lalu dituangkannya di depan pintu yang disaksikan oleh ibu pemilik warung.
Sebelum menuangkan gelas berisi teh manis itu, Nisa meminumnya sedikit, baru menuangkannya depan pintu masuk pas di sisi luar. Dan ibu pemilik warung heran melihat kelakuan Nisa hingga menghampiri dan berkata, "Tehnya gak enak ya sayang, kok dibuang?" Dengan polosnya Nisa menjawab, "Biar semutnya pada datang ke sini." Lalu nyelonong ke meja makannya dan diikuti ibu pemilik warung dengan keheran-heranan mendapat jawaban dari si Nisa. Tak berselang lama, pengunjung warung itu pun berdatangan satu persatu hingga mulai ramai dikunjungi para pembeli. Dan si ibu itu dengan sibuk melayani pengunjung, juga mengerti arti dari jawaban polos Nisa tadi. "Semutnya memang pada datang," kata ibu itu kepada Nisa. Mereka pun akhirnya berpamitan pergi, karena memang sudah kenyang dan pengunjung tempat makan itu kian dipadati pengunjung. Sampai pada akhirnya digratiskan semua makanan yang sudah dimakan. Tetapi Kinanti tetap membayar sesuai perjanjian sebelumnya, yaitu membayar lauknya yang dipesan aja. Dan ibu pemilik warung itu pun berucap ribuan terima kasih kepada mereka, terutama ke Nisa. Itu adalah sedikit kejailan Nisa ketika melihat suatu ketidakwajaran dalam hal dagang berdagang yang menggunakan kekuatan kaum astral sebagai pelarisnya, hingga mempengaruhi atau melemahkan pesaingnya. Pelaris atau penarik dalam hal dagang adalah hal yang jamak bagi masyarakat pada umumnya, yang memang pengetahuan tentang agama yang kurang atau lebih dikenal dengan tingkat keimanan yang lemah, hingga pergi ke suatu tempat sesembahan pada bangsa jin maupun setan agar dibantu dalam mencari rezeki, yaitu pelarisan tersebut. Pada zaman dahulu biasanya para jin atau setan yang membantu pelarisan meminta tumbal pada keluarga yang bersangkutan sebagai timbal balik, entah anak, istri, suami, bahkan orang tuanya sendiri. Tetapi dengan perkembangan dan perubahan zaman, tumbal atau sesembahan bisa dibelikan, jadi bukan dari pihak keluarga lagi, melainkan orang lain seperti pegawainya sendiri atau orang sekitarnya yang sering mendapat kebaikan berlebihan dari sang juragan pemilik pelarisan atau pesugihan tersebut. Semisal gaji atau bonus yang berlebih, royal kepada keluarga dari pegawai atau orang yang akan dijadikan tumbal pada jauh-jauh hari sebelum orang tersebut diserahkan untuk dijadikan tumbal. Dan orang yang akan dijadikan tumbal, biasanya sebelum ajal, dia akan nampak lebih pendiam atau kelihatan paling happy sedunia, karena dia sudah diikuti, atau lebih tepatnya ditempelin sampai pada waktunya pengambilan tumbal yang telah ditentukan. Juga arwahnya biasanya suka menangis di rumahnya sendiri, atau suatu tempat di mana dia biasanya berkumpul dengan teman terdekat ataupun keluarganya, dan terdengar jelas oleh mereka ratapan tangisannya. Dalam perjalanan ke tempat rekreasi lain, kini yang jadi lakon adalah Nisa. Entah ingin menunjukkan kemampuannya pada Jeliteng yang memang ingin mengetahui perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang ia miliki, atau mungkin pamer kepada mama baru Kinanti. Ketika mobil yang mereka tumpangi melewati sebuah tempat tepian desa, dilihatnya beberapa orang membawa sesaji ke sebuah pohon rindang nan besar, sebuah tumpeng plus ayam panggang dengan segala tetek bengeknya. Kemudian dia menyuruh mamanya memperlambat laju mobilnya dan terus berhenti. "Ada apa Nisa?" kata mamanya. "Ada makanan gratis," jawab Nisa. Seketika meledaklah tawa Jeliteng terpingkal-pingkal. Ternyata apa yang dia ceritakan kepada Nisa dulu akan dipraktekkan ini hari. "Makanan gratis? Apa belum kenyang tadi?" kata mamanya. "Ayam panggang mah, enak kesukaan papa. Apalagi itu pantatnya, nyam-nyam," kata Nisa. Kini bertambah terpingkal-pingkal Jeliteng. Kinanti pun nyeletuk dengan ketawa. "Ternyata penyakitmu cepat nular ke anak-anak juga ya. Hihihi. Jangan-jangan si Ayu ketularan juga nih kalau lama-lama dekat kamu." Mereka pun tertawa semua dalam mobil. "Sudah Nisa, gak usah nyari yang gratis. Ntar kalau ada tempat ayam panggang kita beli. Sudah, gak usah ya,"
kata Jeliteng yang masih menahan tawa. Tetapi yang diajak ngomong sudah keluar mobil, berjalan mengikuti iring-iringan orang-orang yang membawa tumpengan ke pohon besar itu. Kemudian Jeliteng mengikuti dari belakang. Orang-orang di depan ternyata berencana mengganti kain putih pelilit batang pohon besar itu dengan yang baru. Ketika mereka akan melepas kain putih yang lama, seseorang entah dukun atau kuncen, juru kunci, telah merapal mantra-mantra dan mulai membakar kemenyan. Bau-bau kemenyan mulai merebak sekitar tempat itu, menambah sakral suasana, karena memang pohon itu rimbun hingga berkesan angker. Juga sinar matahari sulit menerobos ke celah-celah rimbunnya dedaunan dan ranting, membuat area sekitar menjadi rada-rada gelap dan singuk. 4 orang melepas kain pembungkus pohon besar itu, sedangkan sang kuncen masih tetap berdoa di depan pohon itu, sambil sesekali menabur kemenyan ke cawan pembakaran hingga asapnya bertambah pekat. Kini dimulailah aksi jahil Nisa yang disaksikan Jeliteng, karena jarak mereka dengan kegiatan orang-orang tersebut tak lebih dari 20 meter. Kain putih lusuh yang sudah terlepas ditaruh di belakang mereka, dan kain baru pun sudah terpasang, hingga pohon besar nan rindang itu telah berganti kain sarung putih bersih juga baru. Nisa merentangkan tangan kanannya menuju satu titik pada kain lusuh yang teronggok berada di belakang mereka yang sedang mengadakan ritual. Tiba-tiba kain putih lusuh itu terangkat melayang ke udara. Jeliteng mulai tahu aksi yang akan dilakukan Nisa dengan sedikit menahan tawa. Kain itu tetap melayang membentuk seperti kuntilanak atau pocong yang melayang-layang mendekati ke-4 orang yang duduk di belakang sang kuncen yang sedang berdoa khusyuk atau merapal mantra-mantra. Ketika kain lusuh putih yang melayang persis di belakang ke-4 orang tersebut menyentuh bagian pundak mereka, seakan-akan ada yang membelai dari belakang. Secara bersamaan, mereka berempat menoleh ke belakang, lalu mereka saling pandang, karena kain yang mereka lepas tadi sekarang melayang-layang di belakang mereka dengan wajah pucat pasi. Mereka berempat berteriak lari tunggang langgang meninggalkan sang kuncen sendirian. Dan sang kuncen pun heran, belum menyadari apa yang terjadi yang membuat cantrik-cantrik dia lari ketakutan. Kemudian dia mencari sumber yang menjadi para teman atau cantriknya melarikan diri. Dan ketika melihat kain putih lusuh masih melayang-layang, dia masih tetap bertahan memberanikan hingga menyembah-nyembah memohon ampun. "Ampun, Mbah. Ampun, Mbah," kata sang kuncen. Kemudian kain itu lepas tak melayang dan jatuh menyelimuti sang kuncen yang sedang sujud memohon ampun. Maka terdengarlah jerit ketakutan sang kuncen yang teramat sangat, lantas lari tunggang langgang menyusul teman-temannya, meninggalkan tumpeng beserta ayam panggang yang masih hangat dan belum tersentuh sama sekali. Kemudian Nisa berlari-lari kecil sambil membawa menghampiri tumpeng tersebut dan membungkus ayam panggangnya saja, dan berlalu dengan cengar-cengir kemenangan. Jeliteng, Kinanti serta mamanya Nisa pun ikut tertawa bersama. Tak cukup sampai di situ kejahilan Nisa. Setelah berhasil mengerjain juru kuncen, pada saat perjalanan pulang jelang senja menuju malam, selepas sholat maghrib di sebuah musola perkampungan, mereka bercanda di depan musola sebentar. Tiba-tiba tak jauh dari situ terlihat 2 bocah tuyul yang sedang asik bermain petak umpet. Nisa yang tahu pertama kali langsung menghampiri. Diajaknya bermain bersama dan coba ditanya siapa ayah dan di mana rumahnya. Tetapi sang tuyul berdua tetap bermain tak menjawab sepatah kata pun. Jeliteng Kinanti pun akhirnya tahu kalau di hadapan Nisa ada 2 bocah tuyul. Sedangkan mamanya sendiri heran melihat Nisa main sendirian dan senyum serta tertawa sendirian. Tetapi tak berselang itu, akhirnya tahu karena Kinanti memberitahu mamanya Nisa bahwa di hadapan Nisa telah ada 2 sosok bocah tuyul, mungkin yang punya warga setempat perkampungan itu. Setelah tak berhasil mengorek keterangan dari sang tuyul siapa pemiliknya, Nisa balik ke Jeliteng dan Kinanti serta mamanya. Kemudian mengambil makanan adiknya si Ayu, lalu diberikan kepada Jeliteng seraya berkata, "Pak, jadiin mainan kesukaan anak-anak kecil itu." "Udahlah, kita pulang, sudah pada capek nih. Biarkan mereka bermain-main ya," kata Jeliteng. "Sebentar aja, Pak, ya," kata Nisa lagi.
Mau tak mau akhirnya Jeliteng merubah makanan biskuit si Ayu Cahayaning Ati menjadi yuyu dalam penglihatan para bocah tuyul tersebut. Kemudian diajaknya si Ayu ke arah para tuyul dengan menggandeng tangannya, dan biskuit yang sekarang berupa yuyu dalam penglihatan tuyul dipegang Ayu, seolah-olah dialah pemilik yuyu tersebut. Dan begitu si kedua tuyul melihat mainan kesukaan di bawah Ayu, mereka langsung menghampiri dengan antusias. Dengan begitu mereka baru dapat diajak komunikasi oleh Nisa. Kemudian kedua tuyul tersebut meminta mainan berupa yuyu dalam pandangan mereka yang sebenarnya adalah cuman biskuit. Tetapi Nisa tak langsung memberikan, malah ditanya tentang semua akan hal-hal mulai asal-usul dan tetek bengek perlengkapan mainan di rumahnya, dan tak lupa siapa nama bapak atau ibu yang memelihara serta di mana rumahnya. Ternyata si tuyul menunjuk sebuah rumah bercat warna-warni tak jauh dari mereka bermain dan menyebut nama bapak pengasuhnya. Setelah puas bertanya jawab, Nisa mengambil ranting kering lalu dibasahi dengan ludahnya. Biskuit yang dianggap oleh tuyul tersebut dilubangi dengan ranting tadi, kemudian ditancapkan ke dalam tanah seperti dipaku di tanah. Diharapkan agar si kedua tuyul tak bisa mengambilnya dan hanya dapat melihat saja, sehingga mereka tak akan melakukan pekerjaannya sebagai pengambil uang dari masyarakat sekitar daerah tersebut. Dan benar, si tuyul mulai ketawa ketiwi melihat mainan yang ditancapkan Nisa di tanah tadi, hingga mereka lupa akan pekerjaan wajib mencuri uang untuk kekayaan sang pengasuh atau pemilik. Kalaupun pemilik atau pengasuh tuyul tersebut mengetahui anak-anaknya tak menghasilkan uang, dia akan mencari sebab musabab akan perilaku menyimpang dari anak-anaknya. Kemudian mengetahui kalau anak-anaknya punya mainan yang dibuat oleh seseorang yang mengerti seluk-beluk dari sosok tuyul, mungkin dia akan mengambil tindakan, akan merusak mainan yang disukai anak-anaknya, maka akan berakibat fatal. Dengan begitu si tuyul akan marah, malah tak akan mau bekerja kembali karena mainan kesukaannya telah dirusak. Hingga mogoklah si tuyul, lalu terlantarkan dan liar kembali. Akan seperti kodrat semula menjadi sosok makhluk halus yang suka bermain seperti anak-anak kecil pada umumnya. Kalaupun sang pengasuh atau pemilik mengerti dan tak merusak mainan tersebut, maka sang pemilik akan mencari siapa pembuat mainan itu untuk menebusnya atau membeli mainan yang disukai oleh si tuyul itu. Tetapi masalahnya, sang pembuat mainan itu adalah bukan orang dari sekitar daerah tersebut, hingga menyulitkan pencarian sang pembuat mainan. Itulah skenario yang ada di otak Nisa dan Jeliteng kalau jahilnya lagi kumat dengan tegangan tinggi. Melihat para tuyul mulai asik dengan mainannya, Nisa menggandeng adiknya bergegas meninggalkan tempat itu dan langsung masuk mobil seraya cengar-cengir dan tersenyum kemenangan. Dan Jeliteng serta Kinanti pun ikut tertawa menuju mobil sambil memperhatikan karya kejahilan dari si Nisa. Sedangkan Mama Nisa hanya menggerutu nyeletuk, "Dasar orang-orang gila." Mendengar itu Jeliteng tertawa tambah kenceng sambil masuk mobil dan Kinanti pun berkata, "Aku yakin si pemilik akan pusing 7 keliling melihat anak-anaknya tak lagi mau mencari uang. Dan kalaupun harus menebus atau membeli mainan itu, mau dicari kemana? Dan kita sudah jauh pergi tanpa meninggalkan nama dan alamat." Sambil tertawa masuk mobil. Ya, itulah kejahilan-kejahilan Jeliteng yang selama ini secara tak langsung menurun kepada si Nisa. Padahal mereka jarang ketemu. Seandainya bertemu setiap hari, mungkin akan bertambah para kejahilannya. Tetapi kejahilan-kejahilan itu adalah buah membantu yang tak ingin digembor-gemborkan. Memang keisengan sosok Jeliteng sangatlah cepat menular, bak penyakit ganas menyebar. Semua yang pernah berteman dengannya pasti ketularan. Bahkan sosok Aisyah yang begitu baik pun telah ketularan jahilnya. Pernah suatu hari, waktu itu mereka masih bersama. Ketika berjalan-jalan ke suatu tempat di suatu perkampungan, ada ibu haji yang sangat kaya raya di perkampungan tersebut. Tetapi pelitnya minta ampun. Kalaupun beramal, selalu diperlihat-lihatkan dan diumumkan pada halayak ramai, setidaknya di sekitar kampungnya sendiri. Waktu itu Jeliteng dan Aisyah selesai makan tempe penyet yang menjadi makanan favorit mereka berdua. Dan melihat ibu haji itu sedang memberi sesuatu kepada Duafa dan anaknya makanan,
Tetapi dengan diomeli bermacam-macam, seraya menghina serta pamer kekayaan kepada mereka, Aisyah pun mendengar ocehan Ibu Haji tersebut. Lalu Aisyah mengambil sebutir kerikil yang amat kecil, disentilkannya ke tangan Ibu Haji tersebut, hingga rasanya seperti digigit nyamuk ketika mengenai tangan dari ibu tersebut. Dengan masih ngomel-ngomel ke Du'afa dan anaknya tersebut, tiba-tiba tangan dari Ibu Haji tadi sudah tidak dapat digerakkan sama sekali, hingga dia teriak-teriak memanggil Du'afa dan anaknya untuk meminta tolong kepada mereka berdua. Tetapi mereka berdua tambah bingung karena tak bisa berbuat apa-apa. Sampai datanglah beberapa warga menghampiri untuk menolong, tetapi yang ditolong malah mengumpat-umpat Du'afa tadi dengan kata-kata kotor. Di depan orang banyak, ibu itu berkata, "Ini pasti gara-gara kamu. Tanganku ini tak boleh memberi sedekah kepada orang semiskin kamu." Bertambah bersalah perasaan Du'afa dan anaknya tersebut, sampai akhirnya berniat mengembalikan pemberian itu. Setelah tangan yang lumpuh, ini perlahan tapi pasti, kelumpuhan itu menjalar ke kaki yang satu. Jadi yang lumpuh tangan kanan, maka kaki kanan juga akan lumpuh. Itulah kehebatan ilmu totok satu jari milik Aisyah yang mendapat warisan dari abahnya, yaitu Kiai Sidik. Orang-orang pun pada berdatangan melihat keanehan itu. Sampai akhirnya Aisyah dan Jeliteng menghampiri keberadaan mereka. Dengan berpura-pura tak tahu menau, Aisyah pura-pura bertanya dan memberi pengertian bahwasanya memberi sodakoh atau beramal itu harus tidak dengan pamrih atau diberitakan kepada halayak ramai. Kemudian Aisyah ngomong ke Ibu Haji tersebut, "Ibu kalau mau sembuh seperti sedia kala, meminta maaflah kepada Ibu Du'afa dan anaknya itu dengan ikhlas. Dan berjanjilah kalau beramal tidak ngoceh sana kemari, ya." Akhirnya Ibu Haji itu mau menerima nasihat Aisyah, meminta maaf kepada Ibu Du'afa dan semua warga yang ada di situ, mengaku selama ini dia bersalah. Setelah itu, Aisyah memegang tangan Ibu Haji tersebut, kemudian memijat jari kelingkingnya. Seketika lumpuh itu hilang. Ibu Haji sangat berterima kasih kepada Aisyah. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kisah ini masih ada beberapa part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.